Silakan, Bu Nina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Apa kabar Pak Iman hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Nina. Selamat siang ya Pak Iman ya. Selamat siang, Bu Nina. Terima kasih nih Pak Iman. Pak Iman sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya pada siang hari ini, Pak. Kita akan melaksanakan coaching ya, Pak. Mengobrol santai saja ya, Pak. Nah, kira-kira nih Pak Iman, apa yang ingin Pak Iman obrolkan nih Pak pada siang hari ini, Pak? Jadi begini, Bu Nina. Kemarin murid saya itu pada saat melakukan piket menemukan kursi-kursinya itu berantakan, tidak pada tempatnya, sehingga petugas piket pada hari Kamis kemarin kejadiannya itu merasa tidak nyaman dan terganggu dan juga punya perasaan kesal gitu Bu sama teman-temannya yang sudah mengacak-acak posisi kursi tersebut Bu, sehingga kegiatan piket kelas itu menjadi tersendat dan terganggu seperti itu Bu. Oh, baik Pak Iman. Nah, kira-kira nih Pak Iman, apa ya tujuan dari percakapan kita pada siang hari ini Pak Iman? Tujuan percakapan kita pada siang hari ini, saya sih berharap saya bisa membuat peserta didik saya itu mematuhi keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama Bu, dengan cara menyelesaikan tugas piketnya sesuai dengan harinya Bu yang sudah ditentukan dan dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Serta membuat peserta didik saya itu sadar gitu Bu, bahwasanya menjaga kebersihan itu bukan semata-mata kewajiban dari petugas piket saja Bu. Jadi saya ingin mereka itu punya motivasi intrinsik Bu di dalam dirinya, bahwasanya kebersihan itu adalah kewajiban dari semua warga kelas, seperti itu Bu. Baik Pak Iman, karena ini merupakan percakapan singkat ya Pak Iman ya, kira-kira apa yang ingin Pak Iman peroleh nih Pak dari percakapan singkat siang hari ini Pak? Baik Bu, saya ingin peserta didik saya itu menjadi anak yang bertanggung jawab Bu, jadi anak yang kemudian disiplin, tertib, dan juga ada kesadaran diri dalam hal melaksanakan tugas sebagai regu piket Bu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan juga peserta didik saya harapkan bisa menjaga kebersihan kelas yang merupakan notabene itu adalah kewajiban dari semua warga kelas Bu, bukan hanya kewajiban petugas piket saja, seperti itu Bu. Baik, ini poin yang saya ambil di sini Pak Iman ingin sekali ya Pak, peserta di Pak Iman ini bisa lebih bertanggung jawab ya Pak ya, dalam menjaga kebersihan di kelas. Nah, kira-kira nih Pak Iman, apa yang membuat peserta didik Pak Iman tidak tertib ya Pak, dan tidak bertanggung jawab saat piket di kelas ya Pak? Bisa Bapak ceritakan Pak? Iya. Jadi begini Bu, awalnya itu ada regu piket yang pada saat hari Selasa mau mengerjakan piket, ternyata anak-anak yang lain, khususnya yang regu piket di hari Kamis itu dengan sengaja dan sadar tidak membantu mengangkatkan kursinya pribadi ke atas meja Bu. Jadi di situ ada timbul perasaan rasa dendam dari siswa kelas dari regu hari Kamisnya gitu Bu. Jadi regu hari Selasanya regu hari Selasanya itu merasa dendam dengan regu hari Kamis, sehingga hari Selasa itu membalas perilaku regu hari Kamis yang tidak mengangkati kursi ke atas. Namun bahkan lebih brutal daripada itu Bu. Jadi intinya peserta didik itu menaruh rasa dendam pada saat melaksanakan piket Bu. Seperti halnya misalkan
yang ada lagunya Bu, ada lagunya gini, "Yang piket sabar saja," seperti itu Bu. Jadi kayak Wah, seolah-olah iya Pak. membuat ya, Mhm. mahasiswa itu kayak piket itu kayak yang menjaga kebersihan itu tugasnya piket gitu Bu semuanya. Jadi yang lain bebas mengotori seperti itu Yang Bu. lain bebas mengotori. Siap siap Pak. Poin di sini yang saya tangkap ya Pak ya, berarti ada rasa dendam ya Pak ya, antara regu Betul. piket sebelumnya ya Pak ya. Nah, menurut Pak Iman nih Pak, kira-kira Ini unsur suara apa Ibu ya Herlina Pak masuk. yang bisa menyebabkan ada Aduh, mohon maaf Bu, ini suaranya masuk. Suara suara Bu Herlina mohon maaf masuk Bu. suaranya masuk di chat Pak Iman. Di stop rekaman dulu kali Pak Iman, nanti rekam dulu. Masuk banget Bu. Masuk Bu, suaranya masuk. Iya Bu. Suaranya masuk Bu Harina. Ini gimana Bu Nina, mau diulang dari awal apa gimana? Nggak usah Pak, nggak apa nanti saya edit aja Pak. Kayaknya waktunya nanti kita Oke, makin jadi lama, nggak apa-apa. Ini hal-hal baik, kayak gini kan suka tidak terduga ya Pak ya. baik. Ya, uh, Iya. saya Lanjut ulang Bu. pertanyaannya ya Pak Iman ya. Ya, Iya tadi Bu. poin yang saya tangkap di sini ada unsur balas dendam ya Pak ya antara regu tiket sebelumnya. Nah, Betul. kira-kira nih Pak, uh, unsur apa nih Pak yang menyebabkan peserta didik Pak Iman itu mempunyai rasa dendam itu Pak? Bisa menceritakan Pak? Jadi di sini memang jelas sih Bu, intinya sih unsur eh, waktu itu hari Selasa itu kan anaknya itu kan mau piket nih. Pada saat mau piket ternyata ada anak-anak dari regu hari Kamis itu secara sadar dan sengaja tidak mengangkat kursinya ke atas meja sehingga Mm-mm. pada saat regu piket hari Selasa itu mau mengerjakan piket itu merasa terganggu dan tidak nyaman melakukan piketnya karena kursinya masih posisi berada di bawah semua gitu Bu, belum Oke, terangkat ke atas meja. iya, iya, iya. Nah, baik Pak. Menurut Pak Iman nih Pak, bagaimana ciri-ciri peserta didik Pak Iman nih? Eh, apa tuh ciri-cirinya tuh menunjukkan tidak tertib nih Pak menjaga kebersihan di kelas? Ciri-cirinya seperti apa ya Pak peserta didik Baik, Pak Iman ketika biasanya mulai nih menunjukkan tidak tertib Pak di kelas? ya, biasanya peserta didik saya sudah Ya mulai Pak, gimana memperlihatkan Pak? kejadian yang tidak, ya Bu. Biasanya peserta didik saya sudah mulai memperlihatkan kejadian yang tidak sesuai dengan keyakinan di kelas, Bu. Seperti halnya kayak kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan piket dan menjaga kebersihan di kelas. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak, luar biasa sekali Pak Iman sudah dapat menceritakan kepada saya ciri-ciri peserta didik Pak Iman nih jika di kondisi tidak tertib ya Pak. Nah, sekarang nih Pak, ada tidak Pak usaha yang sudah Pak Iman lakukan untuk membuat peserta didik Pak Iman ini menjadi lebih tertib Pak untuk menjaga kebersihan di kelas? Saya sudah mengusahakan sebenarnya, Bu, dengan cara membuat jadwal piket yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, Bu. Oh, seperti itu. Bisa Pak Iman jelaskan
kembali Pak kepada saya, contohnya seperti apa ya Pak, jadwal piketnya Pak? Baik. Jadi seperti ini Bu, jenis kelamin di kelas saya itu antara laki-laki dan perempuan itu ada ketimpangan Bu. Jadi jumlah laki-lakinya itu lebih banyak Bu. Kan jumlah total itu 25 anak perempuan. Iya, Itu 25 mhm, siswa. Itu anak perempuannya hanya 8 Bu. laki-laki Sedangkan ya? anak laki-lakinya itu ya Mmm, ada 17 Bu. Jadi saya membuat jadwal piketnya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga gender Bu, melihat dari gender karena siswinya hanya ada 8, jadi saya bagi menjadi 4 hari saja Bu. Untuk hari Jumat saya biarkan anak laki-laki semua Bu yang piket. Seperti itu Bu. oke, baik Pak Iman. Nah, tadi saya menangkap informasi dari Pak Iman sudah membuat jadwal piket ya Pak ya, sesuai dengan Iya, kebutuhan di kelas Pak Iman. Kebetulan memang di kelas Pak Iman itu, lebih banyak siswa laki-lakinya ya Pak ya, dibandingkan siswa betul. perempuannya. Nah, tapi Pak Iman sudah membuat jadwal itu. Nah, selain membuat jadwal nih Pak, ada lagi tidak Pak usaha lain yang Pak Iman, lakukan untuk siswa Ada Pak Bu, Iman biar lebih biasanya tertib ya, gimana Pak? iya Bu. Ada Bu, biasanya saya selalu membuat daftar urutan kegiatan Bu. Pada saat piket nih, jadi saya membuat urutan kegiatannya nih, apa saja yang harus dikerjakan dan dibagi tugas pada saat piket hari itu. Seperti contohnya memastikan semua kursi sudah diangkat, Iya, mhm. menyapu dari bagian belakang sampai ke depan, mengepel kaca, merapikan meja guru, mengepel lantai setelah menyapu, dan diakhiri dengan menutup pintu dan memastikan semua perangkat-perangkat listrik itu sudah dalam keadaan mati atau off gitu Bu setelah selesai piket. Oke, baik. Wah, keren sekali ya Pak Iman sudah membuat urutan kegiatan tiketnya yang dapat dikerjakan, peserta didik Pak Iman. Nah, Pak Iman, kira-kira nih Pak Iman nih, peserta didik Pak Iman itu dapat melaksanakan urutan kegiatan itu kira-kira durasinya berapa menit ya Pak? Kan ada Saya perkirakan durasinya nih Pak ya ya? Bu, Heeh. Iya Pak, gimana Pak? saya Durasinya perkirakan gimana? sih antara 5 sampai 10 menit saja Bu, dalam melakukan urutan dari piket tadi Bu, yang mulai dari membersihkan kaca, kemudian menyapu dari belakang sampai ke depan, kemudian mengepel, merapikan meja guru sampai terakhir mengecek ini Bu, menutup jendela dan juga mengecek eh, rangkaian listrik itu Bu, mengecek saluran listrik yang harus dalam keadaan off seperti itu Bu. Baik. Tadi saya menyimak Pak Iman menginfokan durasinya itu antara 5 sampai 15 menit ya, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, Iya Bu. bagaimana ya Pak menyiasati peserta didik Pak Iman nih agar bisa lebih lama gitu Pak waktu durasi mengurut apa kan tadi Pak Iman kan punya urutan-urutan kegiatan yang dilakukan ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak cara menyiasatinya biar bisa lebih lama dari durasi? Oke. Uh, Iya Pak, gimana Pak Iman? Bisa diceritakan kepada saya Pak? Baik Bu. Jadi saya akan membuat tim observasi Bu yang terdiri dari teman-teman di jadwal piket selanjutnya. Misalkan sekarang hari Senin nih, berarti yang regu tim observasi itu yang adalah regu piket hari Selasa seperti itu Bu. Jadi pada saat itu regu piket hari Selasa mengecek tugas yang sudah diselesaikan oleh regu piket pada hari Senin Bu. Jadi tugas-tugasnya harus diselesaikan dengan baik karena kan ada yang mengamatinya Bu di regu piket hari Selasa. Selain itu juga di situ akan ada kolaborasi Bu yang baik antar teman. Seperti itu Bu. Oke, iya Bu.
Saya kini sih Bu dekat dengan Bu, kita keluar dari main room dulu ya Pak Iman ya? Saya udah keluar dari main room yang depan, Bu. Kalau yang ini mah jangan. Kalau yang ini jangan close. Yang di close itu yang main room yang Iya ya utama. Pak, siap Pak. Ya, yuk lanjut Iya ya ya. Pak, sudah Pak. Kita berlanjut ya Pak Iman ya. Iya Bu. Ya Pak, kita berlanjut ya Pak Iman ya. Nah, dari saya menyimak percakapan bersama Pak Iman nih Pak Iman, kira-kira rencana ke depannya apa ya Pak untuk melakukan aksinya Pak Iman nih agar siswa peserta didik Pak Iman itu bisa lebih menjaga kebersihan di kelas Pak. Bisa Ya. diceritakan Pak kepada saya Pak rencananya Pak? Iya. Saya akan membuat segitiga restitusi Bu kepada siswa yang mempunyai permasalahan karena adanya faktor balas dendam sih Bu. Kalau saya perhatikan gitu. Dari piket yang sebelumnya itu agar mengetahui lebih mendalam apa sih yang sebenarnya akar permasalahan dalam kasus tersebut. Seperti itu Bu. Baik. Di sini saya menangkap poinnya Pak Iman akan melaksanakan segitiga restitusi ya Pak. Kira-kira nih Pak, ada tidak Pak selain rencana segitiga restitusi, rencana lain apa nih Pak yang Pak Iman akan laksanakan? Saya akan membuat ini juga Bu, lembar observasi sikap baik dan tidak baik dalam menjaga ketertiban dan tanggung jawab menjaga kebersihan di kelas Bu. Seperti itu. Baik Pak Iman. Pak Iman jadi selain segitiga restitusi, Pak Iman juga akan membuat lembar observasi ya Pak ya. Mungkin dalam bentuk tabel kali ya Pak ya. Jika saya mencermati ya Pak ya. Betul. Sikap baik dan sikap kurang baik dari peserta didik. Nah, untuk melaksanakan aksi tersebut kan tidak kita pungkiri ya Pak ya. Pak Iman harus berkolaborasi ya Pak ya. Dalam menciptakan suasana ideal yang Pak Iman harapkan. Nah, kira-kira Pak Iman akan berkolaborasi dengan siapa ya Pak? Kebetulan Bu, di sekolah saya kan kelas 6 itu sampai E, ada 5 kelas. Jadi saya akan mengajak rekan-rekan saya yang separal itu untuk berkolaborasi Bu, dalam hal menyusun lembar observasi sikap baik dan tidak baik dalam menjaga ketertiban dan tanggung jawab menjaga kebersihan di kelas. Baik. Nah, kira-kira nih Pak, rencana berkolaborasinya itu mau dilaksanakan kapan ya Pak? Insya Allah secepatnya Bu, besok hari Selasa tanggal 28 November Bu, 2023. Oke, keren sekali ya Pak Iman, langsung gerak cepat sekali ya. Besok sudah mau langsung merencanakan bersama rekan sejawat Pak Iman. Baik Pak, kira-kira nih Pak, nanti kan Pak Iman akan berkolaborasi ya. Kira-kira kita akan bertemu lagi nih Pak untuk berbincang-bincang seperti ini lagi kapan ya Pak? Bisa diinfokan Pak kepada saya Pak? Baik, insya Allah saya akan memberikan hasil dari aksi yang sudah saya lakukan itu kepada Ibu kurang lebih hari Kamis lah Bu. Hari Kamis tanggal 30 November ya? Berarti ya Bu ya, tahun 2023. Karena kan saya juga butuh waktu Bu buat menyusun dan menuliskan kejadian-kejadian apa yang terjadi pada saat saya melakukan itu semua. Siap Pak Iman. Berarti saya menangkap informasi yang Pak Iman utarakan kepada saya. Kita akan berbincang-bincang lagi nih Pak seperti ini di hari Kamis ya Pak, tanggal 30 November. Baik Pak Iman, terima kasih ya Pak Iman telah meluangkan waktunya. Sampai bertemu lagi nanti di hari Kamis ya Pak, tanggal 30 November. Sampai jumpa Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bu. Iya ya Pak. Matiin ya. Ya Pak. Ya oke. Oh, bentar.